Perkenalkan, nama saya Anja Yevita Istiqomah dari nomor absen 6 dan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. Menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. Apa sih bulu tangkis itu? Bulu tangkis adalah suatu cabang olahraga yang termasuk ke dalam olahraga permainan bola kecil. Bulu tangkis mempunyai macam-macam yang banyak loh. Apa saja sih? Bulu tangkis mempunyai 5 macam. Permainannya dalam bentuk yang pertama adalah single perempuan. Single perempuan adalah permainan bulu tangkis yang dimainkan oleh satu perempuan dalam suatu negara, kelompok, maupun tim. Yang kedua adalah single laki-laki. Single laki-laki adalah permainan bulu tangkis yang dimainkan oleh satu orang laki-laki dalam suatu negara, kelompok, maupun tim. Yang ketiga adalah ganda perempuan. Apa sih ganda perempuan itu? Ganda perempuan adalah permainan bulu tangkis yang dimainkan oleh 2 orang perempuan dalam suatu negara, kelompok, maupun tim. Yang keempat adalah ganda laki-laki. Hampir sama sih dengan ganda perempuan, tapi bedanya dimainkan oleh 2 orang laki-laki dalam suatu negara, kelompok, maupun tim. Yang kelima adalah campuran. Campuran adalah dimainkan oleh banyak orang dan ada laki-laki dan perempuan. Campurkan. Ini sejarah tentang bulu tangkis. Dalam sejarah bulu tangkis, dulunya namanya adalah Pona, yang berasal dari India sana, oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah negara India pada saat itu. Mereka membawa permainan bulu tangkis dan mengembangkannya di negaranya sana, Inggris. Pada tahun 1873, permainan bulu tangkis dimainkan di taman istana milik Duke de Bever di Badminton Gloucester. Hingga karenanya permainan ini dinamakan badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan salah satunya Indonesia yang dibawa oleh penjajah Belanda
yang saat itu menjajah negara Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1934, didirikanlah Organisasi Internasional atau IBF yang singkatannya adalah International Badminton Federation. Di Indonesia dibentuk organisasi tingkat nasional yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau singkatannya PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Pada tahun 1953, Indonesia masuk menjadi anggota IBF yaitu International Badminton Federation. Peralatan dan perlengkapan bulu tangkis ada 4. Yang pertama adalah raket atau pemukul, yang kedua adalah shuttlecock, yang ketiga lapangan, dan yang keempat adalah net. Yang pertama adalah raket atau pemukul. Kalian udah tahu dong apa itu raket? Raket adalah alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram loh. Raket juga mempunyai jenis-jenis. Ada 3 jenis raket. Raket yang berat di bagian atas atau kepala sini, raket yang berat di bagian pegangan atau handle, raket yang seimbang cocok untuk para pemain atau all-round. Bahan-bahan dalam membuat raket. Yang pertama, ada yang terbuat dari kayu seluruhnya. Yang kedua, ada yang terbuat dari aluminium dan kayu. Yang ketiga, ada yang terbuat dari aluminium seluruhnya. Yang keempat, ada yang terbuat dari fiberglass. Yang kelima, ada yang terbuat dari arang atau carbonex. Yang kedua adalah shuttlecock. Shuttlecock terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Beratnya antara 73-83 grams atau 4,73 sampai 5,50 grams dan harus mempunyai 14-16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1-1 atau 8 inch atau 25-28 mm. Bulunya harus berukuran 64-74 mm dari ujung atas sampai bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock harus berukuran 54-56 mm dan harus diikat dengan benang yang kuat atau bahan lain yang kuat. Lantai lapangan bulu tangkis dibuat dengan yang pertama, lantai dengan tanah atau pasir yang umumnya lapangan di luar ruangan. Yang kedua, lantai dengan semen atau tegel atau court. Yang ketiga, lantai dengan kayu atau water court. Yang keempat, lantai dengan karpet sintetis atau porto court. Ketentuan lapangan bulu tangkis. Bagian sini 15 cm, yang tepi sini 76 cm, yang bagian sini 3,96 meter, yang bagian sini sampai sini 6,10 meter, bagian sini sampai sini 13,40 meter. Yang keempat adalah net. Bagian sini sampai sini adalah 0,75 meter, bagian sini sampai sini 6,1 meter, bagian sini sampai sini 1,524 meter, bagian sini sampai sini adalah 6,1 meter seperti yang ada di bawah. Yang seperti ini adalah 0,05 meter. Aktivitas memegang raket. Cara memegang raket. Yang pertama adalah pegangan kampak atau pegangan Inggris. Yang kedua adalah pegangan gebok kasur atau pegangan Amerika. Yang ketiga adalah pegangan campuran atau pegangan berjabat tangan. Yang keempat adalah pegangan backhand. Teknik memukul dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah pukulan servis. Yang kedua adalah pukulan lob. Yang ketiga adalah pukulan drop shot. Yang keempat adalah pukulan smash. Yang kelima adalah pukulan drift. Apa itu pukulan lob? Pukulan lob adalah suatu pukulan yang bertujuan untuk mengarahkan shuttlecock jauh ke belakang garis lapangan. Sedangkan pukulan smash adalah pukulan yang tajam dan keras guna menyerang lawan. Ada 2 turnamen internasional. Yang putra dinamakan Thomas Cup,
sedangkan yang putri dinamakan Uber Cup. Peraturan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah permainan bulu tangkis terdiri dari 1 wasit utama dan 4 hakim garis. Yang kedua, permainan bulu tangkis terdiri dari 3 set. Yang ketiga, pemain yang melakukan servis di bagian kanan jika poin yang diperoleh adalah genap. Cara bermain bulu tangkis yang baik dan benar. Yang pertama adalah kita harus mengetahui teknik memegang raket yang baik dan benar. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Yang kedua adalah kita harus mempelajari langkah kaki kita. Yang ketiga adalah kita harus mengetahui teknik memukul. Yang keempat adalah kita harus tahu tujuan dalam permainan.